Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Kita bertemu lagi ya. Ya, kita bertemu lagi ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang di secara virtual melalui Zoom meeting kali ini ya. Bapak sangat senang sekali. Bagaimana kabarnya kalian? Apakah semuanya baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Baik, Baik. Pak. Baik ya, alhamdulillah. Jaga kesehatan ya. Sekarang udah mulai musim hujan nih. Banjir nggak nih di tempat kalian? Aman, Pak. Aman Ya, Pak. Pak, Depok aman. ya aman. Depok aman, Depok. Alhamdulillah. Kita ayam aman Pak. Oke, baik. Alhamdulillah sekali ya. Kalian ini kan sebelumnya sudah saling mengenal nih ya teman-teman. Nih, jadi masih ingat kan namanya masing-masing, teman-teman? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Masih, Pak. Oke, masih ya. Kalau begitu, supaya mungkin lebih akrab lagi, bagaimana kalau kita saling memperkenalkan diri nih teman-teman. Tapi sebelum memperkenalkan diri dan melanjutkan ke kegiatan bimbingan kelompok ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Baik, silakan. Ada yang mau memimpin doanya? Saya Pak. Boleh, silakan Mas Reza. Baik teman-teman, sebelum melanjutkan materi, ada kalanya kita harus berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih ya Mas Reza. Kita lanjutkan ke perkenalannya ya teman-teman. Jadi saya punya cara lebih menarik nih untuk kalian memperkenalkan diri. Seperti yang game waktu itu ya teman-teman, seperti rangkaian nama. Apa di antara kalian sudah tahu nih yang udah paham nih permainan yang kemarin nih teman-teman? Yang rangkaian nama. Sudah kan ya Sudah teman-teman ya? ya? Sudah Pak. Oke, jadi kalau kalian sudah tahu, jadi Bapak enak dijelasin ini. Jadi intinya nanti kalian orang pertama akan memperkenalkan diri nih dan nama panggilannya saja ya, memperkenalkan diri dengan nama panggilan saja. Misal dari Nadia, terus nama saya Nadia, terus selanjutnya Nurul, berarti Nadia, nama saya Nurul gitu ya. Masih seperti itu ya teman-teman, Baik, masih Pak. paham kan? Paham. Baik Pak. Paham, Pak. Oke, kita kalau begitu kita langsung mulai aja ya. Oke, yang pertama dari Nadia. Hai teman-teman, saya Nadia. Oke, selanjutnya Nurul. Halo Nadia, saya Nurul. Ayo selanjutnya Mary. Halo Nadia, Nurul, aku Mary. Selanjutnya Ratna. Halo Nadia, Nurul, Mary, aku Ratna. Oke, selanjutnya Alif. Halo, nama saya Alif. Alif, ulangi ya. Tadi dari berarti halo Nadia, Nurul, Mary, Ratna. Nama saya Alif gitu ya. Ulangi ya, Mas Alif ya. Halo, Nadia, Mary, Ratna, Alif. Nurul, Alif. Oke, selanjutnya ya Mbak Maya Selastri, silakan. Halo teman-teman, halo Nadia, halo Nurul, halo Mary, halo Ratna, halo Alif. Halo saya Maya. Oke, selanjutnya Bahrul Ulum ya. Halo Nadia, Nurul, Mary, Ratna, Alif, Maya, Ulum. Oke, selanjutnya Riza. Halo teman-teman, Nadia,
Mary, Nurul, Alif, Bahrul Ulum, Maya, nama saya Reza. Oke, selanjutnya Minhatul. Halo Nadia, Nurul, Mary, Ratna, Alif, Maya, Ulum, Reza. Nama saya Mala. Oke, selanjutnya Meike. Mary, Reza, Alif, Maya, Mala. Oke, terima kasih Mbak Meike. Selanjutnya terakhir Mbak Adawiatul. Halo Nadia, Nurul, Mary, Ratna, Alif, Maya, Ulum, Bang Reza, Mala, Meike. Kenalkan, saya Mila. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah memperkenalkan dirinya. Kalau begitu kita langsung kembali ke pembahasan. Teman-teman, di antara kalian sebelumnya kita sudah melakukan bimbingan kelompok ya, pada pertemuan yang lalu-lalu. Apakah kalian masih ingat bimbingan kelompok itu apa? Sekumpulan Boleh? anggota kelompok untuk mengentaskan masalahnya di dalam kelompok kita sendiri, Pak. Oke, baik. Oke, mungkin yang lain mau Saya, Pak. menambahkan? Boleh, Bimbingan boleh, kelompok silakan. adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Baik, tepat sekali ya teman-teman. Jadi tadi dari Mbak Nurul sama Mbak Mary sudah menjelaskan. Jadi bimbingan kelompok itu adalah proses bantuan kepada seseorang dalam proses konseling. Nanti dibantu oleh konselor atau PK dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi di sini nanti teman-teman semua dituntut untuk lebih aktif ya teman-teman, lebih berani mengungkapkan apa pendapatnya begitu ya. Jadi semuanya dituntut untuk lebih aktif berpendapat agar dinamika dalam kelompok itu bisa ada begitu teman-teman. Jadi Bapak simpulkan bahwa bimbingan dan kelompok itu adalah salah satu teknik bimbingan yang berusaha membangun individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi artinya semua peserta dalam kegiatan kelompok memberi saran dan sebagainya. Tapi teman-teman sebelumnya bimbingan kelompok kali ini akan berbeda dengan bimbingan kelompok kita pada waktu yang sudah kemarin yang sudah berlalu. Untuk kali ini kita akan menggunakan teknik sosiodrama nih teman-teman. Apa ada yang tahu nih sosiodrama atau role playing? Ada yang udah pernah mendengarnya? Bermain peran gitu Mungkin ya, Pak? saya sedikit, Pak. Ya, bermain peran bagus. Atau ada yang lain? Iya sih kayak drama gitu, kayak bermain peran, Itu kita saling bermain bertukar peran karakter. dengan yang lain-lain. Nah, iya betul sekali tadi ya Mas Alif juga berpendapat, Mbak Mary, Mbak Nur, dan yang lainnya. Jadi untuk sosiodrama itu merupakan teknik dalam bimbingan kelompok untuk memecahkan masalah-masalah sosial melalui kegiatan bermain peran gitu teman-teman. Dalam sosiodrama ini individu akan memerankan sesuatu peranan tertentu dari suatu situasi masalah sosial. Oke, untuk sampai sini bisa dimengerti teman-teman? Ya, Bisa, bisa. Pak. Pak, bisa. Bisa dimengerti ya? Oke, tentunya dalam metode sosiodrama ini memiliki tujuan dan manfaatnya nih teman-teman. Ada yang tahu nih tujuan sosiodrama apa? Boleh? Boleh di open mic? Saya, Pak, dapat merasakan Boleh silakan Mbak Nurul. Ya, dapat merasakan
dapat merasakan peran seseorang atau karakter seseorang, Pak. Halo, Pak. Benar nggak, Pak? Ya, betul sekali. Ayo yang lain. Bisa berpendapat? Melihat karakter. Pak. Melihat karakter. Oke, mungkin yang Mungkin lain. saya, Pak. Boleh, Mbak Maya. Mungkin tujuan dari diadakannya Iya. sosial drama itu untuk saling bekerjasama, bertukar pikiran dalam bermain peran, Ya, betul mengetahui sekali. peran Jadi, satu sama lain. nah ya seperti itu kurang lebihnya ya teman-teman. Jadi, apa yang dikatakan teman-teman itu sudah benar. Jadi, yang ketiga, menunjukkan sikap berani dalam menerangkan tokoh yang diperankan, gitu. Memerankan tokoh yang diperankan. Yang keempat, siswa dapat menjiwai tokoh yang diperankan. Yang kelima, siswa memberi tanggapan terhadap pelaksanaan jalannya sosiodrama yang telah dilakukan. Yang keenam, melatih cara berinteraksi dengan orang lain. Jadi itu untuk tujuannya. Dan untuk manfaatnya, yaitu teman-teman siswa tidak hanya mengerti persoalan-persoalan psikologis, tetapi mereka juga ikut merasakan perasaan dan pikiran orang lain bila berhubungan dengan sesama manusia, misalnya ikut menangis, bila sedih, rasa marah, emosi, dan gembira. Yang kedua, siswa dapat menempatkan diri pada tempat orang lain dan memperdalam pengertian mereka tentang orang lain. Jadi itu manfaatnya ya teman-teman. Kebetulan untuk bimbingan kelompok kali ini adalah bimbingan kelompok tugas. Jadi nanti dari saya akan memberikan naskah yang akan kalian perankan untuk didramakan, untuk ditampilkan gitu. Apakah teman-teman sudah siap nih untuk bermain peran? Siap, Pak. Bagaimana, sudah siap teman-teman? Pak. Siap. Siap. Ya, Pak. Siap ya. Tapi sebelum bermain peran, Bapak juga akan menjelaskan nih teman-teman, kita juga ada dalam kegiatan ini kita tidak ada paksaan ya. Dan Bapak harap kalian ini mengikuti kegiatannya dengan baik dan tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku. Dan apabila ada mungkin pembicaraan yang bersifat rahasia, Bapak harap kalian semua bisa menjaga segala data dan informasi yang diterima dari bimbingan kelompok kali ini dan hanya menjadi konsumsi pada diskusi kita saja, tidak boleh dibawa keluar ya teman-teman. Bersedia? Sedia, Pak. Sedia. Bersedia. Oke, kalau begitu Bapak akan menampilkan sebuah naskah ya. Nanti saya udah kirim ke Mbak Mary. Boleh dibantu untuk share screen, Mbak Mary? Baik, Pak. Ditunggu ya, teman-teman. Oke. Belum, teman-teman. Belum, Mbak Mary. Belum? Udah muncul. Udah, Pak. Ya, sekarang udah muncul ya. Oke, teman-teman, kali ini untuk drama yang akan kalian perankan berjudul Berhati-hatilah dalam menggunakan sosial media. Ada yang tahu teman-teman kenapa pentingnya topik ini? Karena sekarang banyak penyalahgunaan dalam bersosial media, Pak. Ya, betul sekali. Jadi banyak ya sekarang pada berkomentar jahat atau hate comment, mungkin pada public figure atau bahkan ke temannya sendiri. Jadi itu topik yang Bapak rasa cocok dengan kalian nih anak-anak muda. Gimana, setuju nggak nih pentingnya dibahas topik ini? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke. Berarti tepat sekali ya kalau Bapak mengangkat tema ini. Oh iya. Di sini semuanya bermain sosial media kan?
Main, Pak. Pak. Instagram. Instagram ya, Instagram. Oke. Jadi di sini tujuan lakukannya sosial drama atau bermain drama bertemakan berhati-hati dalam menggunakan sosial media ini bertujuannya sudah teman-teman bisa lihat ya. Diharapkan peserta didik atau siswa lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media agar tidak mendatangkan kerugian bagi dirinya atau dan juga bagi orang lain. Yang kedua, berharap peserta didik dapat menjaga kata-kata yang diungkapkan dalam sosial media. Dan yang ketiga, diharapkan peserta didik dapat mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan sosial media. Bapak akan jelaskan secara garis besar ya untuk naskahnya. Jadi di sini nanti bertemakan di ruang kelas. Dan ada 2 geng ya teman-teman ya di sekolah. Jadi ada geng Takis dan juga geng Smart. Geng Takis ini terdiri dari Jessica, Princess, Selena, Parto. Dan sedangkan geng Smart beranggotakan Laila, Lisa, Riko. Kedua geng ini sangat bertolak belakang nih teman-teman. Jadi ada tingkah lakunya yang geng Takis ini dia sangat trendy dan dia fokusnya pada gaya gitu. Jadi lebih mengutamakan tren kayak gaya, fashion, Instagram, pokoknya yang paling aktif bersosial media. Dan sedangkan geng Smart ini fokus menggunakan internet untuk belajar ya teman-teman. Oke, bisa di ke bawah Mbak Mary. Nah, oke teman-teman, ini perannya. Perannya Jessica itu dia karakternya centil ya teman-teman untuk Princess. Glamor, centil, dan suka pamer. Dan untuk Selena sendiri dia centil, suka pamer, dan juga hidup mewah ya, glamor. Dan untuk Parto, dia berperan memiliki peran watak, nakal, dan juga pemalas. Untuk Laila, pintar, baik, dan juga pemaaf. Sedangkan Lisa itu juga baik hati. Untuk Riko, cupu, baik, dan pintar. Oke nih teman-teman, dari antara kalian, adakah yang mau berperan? Coba open mic. Laila, Pak. Boleh siapa yang mau jadi Laila? Meike. Oke, kita mulai dari itu aja ya, narasi. Yang akan membacakan narasinya boleh siapa yang bersedia? Saya Pak mau Pak. Oke, pembaca narasi Nadia. Boleh silakan untuk peran yang pertama Jessica. Saya Pak Maya. Oke, Mama ya. Yang kedua Princess. Saya Pak Nurul. Baik, Selena. Saya Pak Mary. Oke, Mbak Mary ya. Untuk Parto. Saya Pak. Oke, Reza jadi Parto ya. Untuk Laila. Meike, Pak. Oke, Meike. Untuk Lisa. Saya Pak Mila, Pak. Oke, Mila. Untuk Riko. Saya Pak Ulum. Belum. Oke, ini ada satu peran pembantu ya, tapi Bapak tidak cantumkan. Yang jadi Pak Guru. Ya, saya Pak. Oke, Alif ya. Jadi tadi yang mau berperan Jessica adalah tadi Maya, untuk Princess Nurul, untuk Selena itu Mary, Parto Reza, Laila, Meike, Lisa itu Mila, dan Riko Ulum. Dan yang ke-8 pemeran pembantu itu Pak Guru itu Alif. Oke teman-teman yang belum mendapatkan peran nanti akan menjadi penonton ya teman-teman. Ratna, Mala, nanti akan menjadi penonton ya. Tugas penonton di sini memberikan tanggapan dan juga mengamati jalannya drama ya. Sudah siap Mala dan Ratna? Iya Pak. Siap, Pak. Siap Pak. Siap ya. Dimohon nanti pas jalannya drama nanti diamati dan nanti di akhir nanti akan Bapak tanya ya. Iya Pak. Oke. Naskah akan Bapak berikan ke kalian. Nanti boleh dipelajari selama 15 menit ya teman-teman. Mbak Mary nanti tolong di-share ya ke teman-teman ya untuk naskahnya. Tidak ya Mbak Mary?
Sudah di-share, Mbak Mary? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke, teman-teman sudah terima naskahnya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah Pak. Teman-teman sudah terima naskahnya? Sudah, Pak, sudah. Sudah, oke Bapak berikan waktu 15 menit untuk kalian pelajari. Nanti setelah itu kita langsung ke pementasan ya. Langsung mendramakan drama itu. Oke teman-teman? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, silakan dipelajari. Oke teman-teman, sudah 15 menit berlalu, sudah siap? Ya, Pak. Siap, oke. Oke, siap-siap ya teman-teman. Yang tidak ada dialog mohon di mute ya teman-teman. Mohon kerjasamanya. Baik, Pak. Oke. Untuk share screen-nya saya stop ya, Pak? Iya, di stop ya. Baik. Saya stop ya, teman-teman. Ya, Mary. Oke. Sosiodrama atau role playing dengan tema berhati-hatilah menggunakan sosmed dimulai. Di salah satu kelas 11 di sebuah SMA, terdapat 2 geng siswa, yaitu geng Takis dan geng Smart. Geng Takis terdiri dari Jessica, Princess, Selena, dan Parker. Sedangkan geng Smart beranggotakan Laila, Lisa, dan Lisa. Kedua geng ini sangat bertolak belakang, baik sifat maupun tingkah lakunya. Geng Takis terdiri dari anak-anak yang nakal yang tidak pernah memperhatikan saat turun ke pelajaran dan membuat suasana gaduh di kelas. Sedangkan geng Smart terdiri dari anak-anak yang pintar, rajin, mereka bisa memanfaatkan waktu luang. Geng Takis selalu membuat gaduh di kelas. Mereka selalu berfoto-foto, heboh dengan sosial medianya, atau bahkan bermain Mobile Legends. Karena ada salah satu anggotanya yang laki-laki. Itulah kelakuan dari geng Takis. Berbeda dengan geng Smart yang selalu bisa memanfaatkan waktu luangnya dengan mengisi hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti mempelajari materi yang akan disampaikan oleh gurunya, belajar bersama, mengerjakan tugas bersama, memecahkan soal atau tugas yang sulit dari guru-gurunya. Itulah anak-anak dari geng Smart. Sebenarnya mereka juga terganggu dengan tingkah geng Takis yang menyebalkan itu. Tapi bagaimana lagi, mereka memang berada di satu kelas yang sama. Hal tersebut tidak dapat dihindari. Salah satu anggota dari geng Takis, yaitu Selena, adalah seseorang yang selalu mengkritik atau memberi komentar kepada orang lain yang memposting foto atau video di Instagram. Karena Selena sendiri termasuk orang yang sangat julid. Suatu hari, geng Takis mendapat perlakuan serta perhatian yang buruk dari teman-temannya. Mereka mendapat cemoohan dan lirikan sinis. Sontak, geng Takis tercengang dan syok. Kemudian Laila, salah satu dari geng Smart, ia menyampaikan bahwa dirinya merasa dihina dan dilecehkan dengan komentar-komentar dengan kata-kata yang tidak baik yang diberikan oleh salah satu anggota dari geng Takis. Ia merasa hatinya sangat sakit serta malu pada orang lain terhadap komentar yang dilontarkan. Kejadian itulah yang menyebabkan geng Takis selalu dikucilkan dan merasa terasingkan oleh teman sekelasnya. Akibat dari salah satu anggotanya, mereka semua pun menanggung akibatnya. Geng Takis pun mendapat nama yang jelek di kelas maupun dari guru-gurunya. Dari kejadian itulah, akhirnya geng Takis dapat mengambil hikmahnya dengan memberikan pemahaman serta nasihat kepada Selena agar dirinya lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media dan bisa menjaga perasaan orang lain. Karena apapun yang dituangkan dalam sosial media dapat dilihat oleh siapapun tanpa terkecuali. Selena secara pribadi minta maaf kepada Laila atas perbuatan yang telah ia lakukan. Laila pun memaafkan Selena atas apa yang telah Selena lakukan kepada dirinya. Begitupun kepada geng Takis, mereka meminta maaf kepada Laila. Selanjutnya Jessica akan diperankan oleh Maya dengan watak yang centil, Princess akan diperankan oleh Nurul dengan watak yang glamor, centil, dan pamer, Selena akan diperankan oleh Mary dengan watak yang centil, pamer, dan glamor, Parto akan diperankan oleh Reza dengan watak yang nakal,
nakal, dan malas. Laila akan diperankan oleh Meike dengan watak yang pintar, baik, dan pemaaf. Lisa akan diperankan oleh Mila dengan watak yang baik. Riko akan diperankan oleh Ulum dengan watak yang cukup, baik, dan pintar. Dan Pak Guru akan diperankan oleh Alif dengan watak yang cerdas. Di sebuah sekolah di salah satu SMA di Jakarta, ada geng yang bernama Geng Takis. Mereka terdiri dari Jessica, Princess, Selena, dan Parto. Dan yang geng kedua adalah Geng Smart, yang terdiri dari Laila, Lisa, dan Riko. Kedua geng ini mempunyai perbedaan yang amat mencolok soal gadget. Penggunaannya pun berbeda. Hingga suatu hari, Geng Takis mendapat dampak negatif dari penggunaan gadget mereka. Apa yang terjadi pada mereka? Geng Takis sudah berkumpul di kelas sebelum pelajaran pagi dimulai. Hey guys, aplikasi foto yang menarik dan update apaan nih? Ada yang tahu nggak? Coba lu lihat aja di Play Store, banyak banget tahu. Tahu nih si Ellen kayak gituan aja ditanyain. Sekarang tuh musimnya Instagram kali buat mesosan. Jangan bilang lo belum punya ya. Udah dong, makanya follow IG gue. Cepetan, follow. Follow Instagram aku juga ya guys. Ih, kamu Parto punya juga Instagram? Iyalah jelas biar nggak ketinggalan zaman. Ya udah, yuk foto-foto. Mumpung masih cantik dan ganteng-ganteng nih. Yuk. Foto. Ayo. Setelah beberapa detik kemudian, Gila. Followers lu banyak banget. Mana cowok cakep semua lagi. Keren lu, El. Iya, followersnya cowok semua dong, gila. Parah sih. Gue ikutan kayaknya. Trik si Ellen biar yang follow banyak itu. Ikut-ikut mulu nih kalian. Oh iya, jangan lupa ya. Like postingan gue ya, yang gue post barusan. Tenang. Gue bakal komen dan like deh pokoknya. Kan itu hobi gue banget. Gila pasti julid kau ya El. Pasti kalau itu. Kalau bukan julid, bukan gue dong namanya. sementara itu Geng Smart tak kalah serunya. Di kelas, mereka bertiga berlomba-lomba membaca tentang materi yang dibahas di internet hari ini. Lah, kamu udah baca apa aja hari ini? Kayaknya pembahasannya banyak banget deh. Iya nih, super duper banyak banget. Tapi paling enggak kita ngerti dikit lah ya. Oke, jadi global warming itu apa? Siapa yang berani jawab? Global adalah meningkatnya suhu rata-rata atmosfer di atmosfer bumi daratan tinggi. Itu. Terus apa dampak dari global warming itu? Menurut aku, perubahan cuaca dan iklim, kenaikan permukaan laut, menurunnya hasil pertanian, dan pengaruh terhadap kesehatan manusia. Tak lama kemudian, bel tanda masuk berbunyi, diikuti suara sepatu Pak Guru menuju kelas. Di saat pelajaran berlangsung, masing-masing anggota Geng Takis secara sembunyi-sembunyi asik memainkan gadget, sehingga tidak konsentrasi terhadap pelajaran. Sementara Geng Smart sangat memperhatikan guru. Sesekali mereka mengangguk karena mereka mulai menangkap materi yang sedang dijelaskan. Sela, Jessica, Iin, kalian dengar penjelasan saya apa tidak? Ih, Bapak. Nama saya itu bukan Iin, tapi Princess. Panggilannya Inces.
Kita ngerti kok Pak Guru. Kalau begitu, jawab pertanyaan Bapak. Apa saja dan dampak dari global warming? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya Pak. 2 jam pelajaran yang berlangsung pun berakhir, dan Pak Guru keluar kelas. Geng Smart berkumpul di bangku Laila. Mereka membahas pelajaran yang dipelajari tadi. Sementara geng Takis asyik dengan gadgetnya. Guys, lihat deh. Kok si Riko cowok kok gabung sama cewek sih? Jangan-jangan dia... Jangan-jangan dia apa, Jess? Udahlah. Kalian apaan sih? Sini foto-foto di HP gue yuk. Gue mau posting nih di Instagram. Yuk, foto. Ayo. Gue suka nih kalau gini. Suka nih kalau begini. Dasar Riko laki-laki cupu. Hari gini nggak main Mobile Legend. Mainlah. Keesokan harinya, suasana kelas tetap sama seperti biasanya. Geng Smart seperti biasa selalu berkelompok untuk membahas materi yang akan disampaikan oleh Bapak atau Ibu Guru. Kemudian, tak lama Salena datang dengan perasaan yang senang. Hai guys, hari ini aku seneng banget loh, karena hari ini banyak banget orang yang posting foto di Instagram. Dan ada si geng Smart juga loh. Apa El? Yang apa sih El yang buat lu senang? Iya dong, gue seneng banget. Gue bakal komen-komenin fotonya si Laila. Karena itu kan hobi gue banget buat komen-komen foto di IG. Haha. Lihat dong. Lu kasih komentar apaan aja di feeds IG-nya Laila. Gak aneh-aneh kan? Kalian ini ya selalu rame kalau soal Instagram nih. Biarin aja, namanya juga cewek, Cin. Emangnya lo tuh foto sama belajar lo sendiri. Dih, namanya juga cewek, Cin. Bel istirahat tak lama berbunyi. Waktunya seluruh siswa istirahat. Di waktu jam istirahat, salah satu band Smart, yaitu Laila pun membuka Instagram. Seketika ia syok karena ada banyak komentar-komentar julid dari Selena. Laila merasa dirinya dijelek-jelekan, serta komentar yang diberikan itu tidak wajar. Geng Smart pun juga tercengang. Akhirnya, Geng Smart pun menghampiri Geng Takis yang sedang duduk dan ngobrol di depan kelas. Lu kenapa nulis komentar kayak gini foto gue ya? Emang ada yang salah sama foto gue? Tolong jaga dong ucapan lo. Ups, haha. Abisnya foto lu lucu banget sih. Norak tahu. Gue punya hak dong untuk nge-post apapun yang penting, tidak merugikan orang lain, seperti yang lo lakukan ini. Apa yang lo bilang? Ngelugurin orang lain. Lihat nih. Aku nggak salah kan? Emang fotonya lucu gitu dan norak lagi. Haha. Wah, ini sih keterlaluan sih. Apaan sih? Kok lo nggak ngebela gue sih? Iya benar El, di sini yang salah itu lo, bukan kami menyalahkanmu. Tapi memang ini benar-benar lo yang salah. Kata-kata lo keterlaluan, itu sangat mempermalukan Laila. Bukan kami tidak membela lo. Tapi kami tahu jika ada yang benar dan yang benar yang akan kami bela. Kamu keterlaluan, El.
kita juga kecewa dengan kelakuan lo seperti ini, El. Emang kami tahu hobi lu tuh selalu apa sih, ngasih komentar ke orang lain, tapi nggak seharusnya kayak gini, El. Benar, El. Kami ini semua malu, El. Punya teman seperti lu. Nama kita jadi tercoreng. Dan bakal dikecilin nanti, diremehin sama teman-teman yang lain atas perbuatan lu tuh, El. Iya sih. Jessica, Princess, Parto, Lita, Laila, dan Piko pun meninggalkan Selena yang masih terpukul dengan perkataan teman-temannya. Selena yang masih berdiri pun ditatap oleh teman-teman sekelasnya dengan tatapan yang sinis. Iya sih, benar. Emang gue salah. Perkataan gue juga terlalu kejam. Beberapa hari setelah itu, Selena tidak mendapat teman satupun akibat dari perbuatannya itu. Tidak ada yang mau berteman dengan dirinya. Dia juga mendapat teguran dari gurunya dan cemoohan dari temannya. Selena merasa kesepian. Setelah beberapa hari, Selena pun minta maaf di depan kelas kepada geng Takis maupun geng Smart. Teman-teman, gue minta maaf ya atas perlakuan gue, kesalahan gue, terutama ke Laila. Gue mohon maaf banget, gue udah nyesel ngelakuin hal itu, Laila. Kalau gue minta maaf ya, Laila. Gue janji gak akan ngelakuin hal itu lagi ke lo. Ya, El. Tapi lo harus janji ya, jangan ngulangin lagi. Karena itu tuh perbuatan tuh nggak baik banget, buruk banget buat diri lo sendiri maupun orang lain. Ya, lo boleh sih berkomentar di sosial media, tapi gunain kata-kata yang baik ya. Bener, El. Ya, El, kita telah memaafkan lu. Iya, kita juga udah maafin lu kok. Terima kasih ya teman-teman udah maafin gue. Gue janji deh gak akan kayak gitu lagi. Ke siapapun, bukan ke Laila aja, tapi ke semuanya. Akhirnya satu kelas pun rukun kembali. Dan sekarang dalam kelas tersebut tidak ada lagi yang namanya geng. Satu kelas di sini semuanya sama. Selesai, Pak. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Ya, sangat bagus sekali disajikan tadi ya. Terima kasih juga Bapak ucapan karena kalian telah meletakkan karakter kalian masing-masing yang sudah kalian letakkan dan kalian menjadi karakter yang baru. Jadi Jessica, menjadi Parto dan lain-lainnya. Oke, untuk sekarang Bapak kembalikan ya kalian menjadi karakter kalian yang semula, menjadi seorang Mary, menjadi seorang Reza, Nadia, Meike, Alif, semuanya. Oke, untuk di sini untuk penonton nih, ada yang ingin disampaikan mungkin saran atau tanggapan mungkin dari Mbak Mala? Iya Pak, menurut saya karakter mereka sangat baik. Cuman mungkin ada beberapa ada beberapa pembacaan mungkin yang terlalu seperti monoton dan tidak ada acting di dalamnya gitu Pak. Iya itu. Oke, baik. Terima kasih ya kritiknya. Untuk Mbak Ratna bagaimana penampilan teman-temannya tadi? Mbak Ratna, silakan. Iya, penampilan teman-teman cukup baik dalam menguasai perannya masing-masing. Oke, terima kasih Mbak Ratna dan Mbak Mala untuk pendapatnya. Oke, terima kasih juga teman-teman yang sudah memerankan karakter dengan baik ya, dengan sesuai dengan pembawaannya. Bapak rasa kalian sudah cukup bagus ya mendalami peran
sebagai Jessica, sebagai Selena, sebagai Princess ya tadi sudah baik sekali. Oke, selanjutnya nih teman-teman, bagaimana menurut teman-teman nih setelah melakukan drama ini, apa sih yang teman-teman dapat? Boleh nanti silakan yang tadi bermain drama atau yang jadi penonton boleh silakan berpendapat. Saya, Pak. Pak. Boleh silakan. Boleh siapa duluan? Boleh, Pak. Boleh Mbak Mika? Yang saya dapat dari materinya tadi, dari sosial drama tersebut, bahwa kita harus hati-hati menggunakan sosial media. Karena kita nggak tahu dari sosial media. Maaf, Pak, anak saya. Iya, baik, nggak apa-apa. Karena kita nggak tahu ada yang sakit hati atau enggak dari setiap perkataan kita di sosial media tersebut. Oke, baik, bagus sekali Mbak Mika. Mungkin yang lain silakan. Saya, Pak. Boleh silakan. Ya, mungkin dalam penggunaan sosial media itu untuk berkomentar di status orang atau di foto orang mungkin seharusnya menggunakan kata-kata baik. Atau mungkin kalau misalnya cuma bercanda tapi mungkin saja orang yang membacanya sakit hati. Jadi kita harus berhati-hati dalam berkomentar di sosial media seseorang. Begitu, Pak. Baik, oke. Baik, terima kasih. Mungkin yang lain? Menurut saya sih Pak emang lebih penting sekarang tuh emang lebih penting jaga jaga sikap perkataan di sosial media karena sekarang lebih tajam jari sih dibanding lidah. Iya, betul. Harus menjaga ketikan ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain mau berpendapat? Yaitu saya, Pak. Yaitu Boleh silakan Mas Alif. yaitu satu, memukakan suatu masalah. Yang kedua, mendramatisirkan masalah. Tiga, mendiskusikan suatu hasil dramatisasinya. Jadi ada kesimpulan untuk memahami apa yang diceritakan suatu drama tersebut. Oke, terima kasih ya Mas Alif ya. Oke, jadi Bapak senang sekali kalian sudah berpendapat menurut sudut pandang kalian masing-masing, baik tadi ada sudut pandang yang menjadi penonton maupun yang berperan di dalam drama. Jadi memang begitu ya teman-teman, kita harus berhati-hati dalam menggunakan sosial media, harus menjaga ucapan karena dalam sosial media kita harus bijak gitu jadi teman-teman. Nggak boleh asal berkomentar jahat karena dampak yang ditimbulkan itu besar, bisa menyebabkan cyberbullying gitu teman-teman atau pembulian melalui media sosial. Banyak yang dialami oleh public figure bahkan mungkin ya yang sedang ramai kayak di TikTok, Instagram itu banyak orang-orang yang dibully melalui kata-kata atau komentar jahat gitu atau hate comment. Kita harus menjaga ketikan karena ini bisa berdampak bagi diri kita, bagi orang lain. Bahkan ini bisa berujung pada tindakan atau hukuman kasus pidana gitu teman-teman karena sudah diatur di Undang-Undang ITE Informasi dan Elektronik begitu. Jadi itu ada sudah diatur undang-undangnya, ada juga hukumannya dan juga denda yang dikenakan kepada si pelaku begitu. Itu kita harap kalian juga bisa bijak ya dalam bersosial media teman-teman ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Oke, baik. Jadi Bapak senang sekali karena kalian bisa berpendapat mengenai tentang sosiodrama ini yang bertemakan berhati-hatilah dalam menggunakan sosial media. Di sini Bapak akan memberikan kesimpulan bagaimana dalam menggunakan sosial media itu harus bijak, harus menggunakan bahasa yang sopan walaupun itu teman sendiri ya teman-teman, kita nggak tahu
dia tersinggung atau tidak, kita harus bisa menjaga dan menghargai perasaan orang lain. Entah itu dari ucapan, terus tindakan, ataupun yang lainnya ya teman-teman. Karena itu bisa menjadi senjata yang mematikan, bisa melukai teman kita sendiri atau orang yang kita hujat gitu, atau yang diberikan komentar negatif. Seperti kasus di Korea Selatan ya teman-teman, banyak idol Korea yang mengalami pembulian atau cyberbullying dengan kata-kata yang sangat jahat, yang sangat tidak manusiawi, yang menyebabkan idol atau aktor Korea ini melakukan bunuh diri. Seperti dari kasus teman-teman udah tahu ya, dari anggota SHINee yang kalau nggak salah namanya Jang Hyun ya, itu juga dia karena head comment dia melakukan bunuh diri teman-teman. Jadi jangan sampai ya hal itu terjadi. Baik, kita sudah di ujung kegiatan kita pada layanan bimbingan dan konseling kelompok teknik sosiodrama. Oke teman-teman, nih saatnya Bapak mengajak kalian semua untuk ber-BMB3 nih, berpikir, merasa, bertindak, bersikap, dan bertanggung jawab. Boleh silakan yang mau ber-BMB3 pertama, boleh. Oke, mungkin kita mulai dari yang menjadi penontonnya teman-teman. Mungkin dari Mbak Mala, silakan. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Jadi menurut saya BMB3-nya itu yang pertama adalah berpikir. Berpikir itu adalah yang pertama adalah berpikir. Saya berpikir agar senantiasa menggunakan sosial media dengan baik dan menjaga etika saya dalam bersosial media. Lalu yang kedua ada merasa. Saya merasa bahwasannya apa yang saya komentar di sosial media seseorang mungkin itu akan berdampak. Jadi mungkin saya akan berpikir ulang untuk berkomentar apa. Lalu selanjutnya ada bertindak ya Pak. Ya, bertindak. Tindakan saya mungkin jika saya tidak sengaja berkomentar jahat, mungkin tindakan saya akan meminta maaf agar hal tersebut tidak berlarut-larut dan malah membuat seseorang itu sakit hati atas sikap saya. Lalu ada Oke, selanjutnya bersikap, silakan. selanjutnya bersikap. Untuk sikap bersosial media mungkin akan saya tingkatkan menjadi lebih baik. Lalu yang terakhir adalah bertanggung jawab. Dalam bersosial media, saya akan bertanggung jawab apa yang sudah saya komentarkan kepada orang lain. Jika itu mungkin menyakiti orang lain, saya akan bertanggung jawab. Pokoknya saya akan bertanggung jawab atas sosial media saya sendiri. Begitu Pak, Oke, kurang baik, terima lebihnya. kasih. Ya, oke, terima kasih Mbak Mala. Selanjutnya mungkin dari teman-teman yang lain, silakan. Jadi yang berperan drama mungkin, boleh silakan. Saya boleh nggak Pak? Oh, boleh Sebagai silakan, Mbak Ratna. penonton tadi, iya. Ya, boleh silakan. Berpikirnya sebagai pengguna media sosial kita harus bisa bijak menggunakan sosial media karena sangat berpengaruh bagi banyak orang. Lalu merasanya bagi saya sangatlah penting bijak dalam menggunakan sosial media. Jika tidak hanya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Lalu bersikap harus bisa membawa diri untuk bisa bermanfaat dan punya etika dalam berkata-kata. Dan bertindak dalam mengomentari sesuatu hal, dipikir terlebih dahulu sebelum melakukannya. Menghindari kata-kata kasar dalam hal ini bisa memberikan pengaruh buruk bagi orang lain juga diri sendiri. Lalu bertanggung jawabnya dalam menggunakan media sosial bisa memperhatikan norma dan etika. Cukup sekian dari Oke, bagus saya, sekali Pak, Mbak buat Ratna. Ya, BMB3-nya. selanjutnya Mbak Nurul, silakan singkat saja BMB3-nya. BMB 3 saya yang pertama berpikir setelah
melakukan sosial drama ini, saya berpikir bahwa komentar negatif di sosial media itu dapat menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua, merasa setelah melakukan sosial drama ini, saya merasa bahwa saya ada di posisi yang dikomentari negatif oleh netizen. Yang selanjutnya saya akan bersikap untuk lebih dewasa lagi dalam menggunakan sosial media supaya tidak terlontar kata-kata negatif untuk orang lain. Kemudian saya akan bertindak untuk lebih baik lagi, lebih menjaga kata-kata saya, tidak perlu mengomentari atau mengikut campurkan urusan orang lain. Selanjutnya bertanggung jawab bila saya ada salah kata atau komentar kurang baik yang tidak mengenakan untuk orang lain, saya akan meminta maaf. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih Manul. Selanjutnya Mas Alif, silakan singkat aja BMP 3-nya. Kalau saya berpikir bahwa di sosial media itu sangat berpengaruh negatif dan positifnya. Jadi harus memilih yang baik, yang positif. Baik, oke. Selanjutnya merasa bahwa di sosial media atau Instagram itu saya rasa sangat bermanfaat apabila digunakan dengan lebih baik atau bijak. Oke, terima kasih. Selanjutnya bersikap, Mas Alif. Saya bersikap bahwa saya akan bersikap positif untuk menggunakan sosial media sosial atau Instagram tersebut. Oke, selanjutnya bertindak, Mas Alif. Saya akan bertindak di media sosial itu untuk digunakan untuk hal yang bermanfaat. Yang baik ya. Yang baik. Selanjutnya bertanggung jawab, Mas Alif. Dan saya akan bertanggung jawab untuk menggunakan media sosial atau Instagram tersebut agar digunakan untuk hal-hal yang positif dan baik. Baik, terima kasih Mas Alif. Ya. Oke, selanjutnya Mama Maya, silakan singkat saja BMP 3-nya. BMP 3 dari saya yaitu berpikir tentang sosial drama yang tadi. Dalam menggunakan sosial media, saya akan berpikir untuk menggunakan sosial media dengan sangat baik dan berhati-hati dalam mengetik sesuatu di sosial media ataupun yang akan diluncurkan atau dipost. Lalu saya merasa sosial media itu adalah hak pribadi kita, namun dalam hak itu juga kita harus berhati-hati dalam menggunakan sosial media, takutnya akan menyinggung orang lain. Lalu untuk saya bersikap terhadap sosial media akan bersikap positif dan bersikap positif dalam bersosial media, berhati-hati dan sangat menjaga omongan yang ada di dalam hati. Lalu untuk bertindak di dalam sosial media, saya akan bertindak cukup diam. Kalau misalkan tidak sangat penting, ya udah jangan diucapkan gitu. Kalau misalkan untuk hal penting, hal baik boleh di-post. Untuk bertanggung jawab apapun yang saya post, kemudian ada yang menyinggung pihak lain, insya Allah saya akan langsung minta maaf dalam hal bersosial media di internet tentunya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Maya. Selanjutnya Mbak Mary, silakan. BMP 3-nya singkat saja. Iya, baik. Kalau menurut saya BMP 3 dari sosial drama yang saya lakukan tadi hampir sama ya Pak, dari berpikir lebih berhati-hati dalam berkomentar. Lalu kalau untuk merasa, saya akan lebih merasa bagaimana jika posisi saya dihujat seperti itu. Jadi saya lebih berhati-hati juga. Lalu bersikap, kalau bersikap saya lebih tidak harus komen hal-hal yang menurut saya itu nggak penting, jadi saya lebih menghindari hal-hal untuk yang saya komentari. Lalu bertindak,
bertindak, saya lebih memikirkan lagi jika saya ingin komen atau posting foto di IG, dari segi caption-nya ya Pak, untuk tidak menarik orang-orang berpikir yang kayak gimana-gimana. Lalu bertanggung jawab, saya akan bertanggung jawab jika saya melakukan kesalahan kepada orang atau saya berkomentar yang tidak baik, saya akan berlaku tanggung jawab untuk hal itu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Mary. Selanjutnya Mas Reza, silakan. BMB 3-nya singkat aja. Baik Pak, untuk bersikap mungkin lebih Berpikir dulu. ya maaf Dari dari berpikir, berpikir ya sebelum kita melakukan sesuatu. Ya, sebelum kita melakukan sesuatu tentang apapun yang ada di pastikan kita tidak menyinggung pikir kita Pak, baik dalam postingan maupun komentar seperti itu Pak. Baik, sekarang merasa. Lalu ya kita merasa, yang pertama kita merasa tidak enak dulu Pak kalau kita melakukan apapun di sosial media, baik komentar, postingan foto maupun ya semacam instastory mereka gitu Pak. Jadi kita gitulah merasa itu ya perasaannya. Mikir-mikir dulu lah Pak kalau buat melakukan. Oke, sekarang bersikap Mas Reza. Bersikap, silakan. Halo Mas Reza. Gangguan sinyal kali Pak. Sinyalnya ya, baik Oke. Selanjutnya aja ya Mbak Ulum, silakan. Silakan Mas Bahrul Ulum. Iya Pak. Silakan melanjutnya kan dari Reza tadi, sekarang bersikap. Jadi Mas Reza terputus soalnya sinyalnya. Bersikap menggunakan sosial media itu ya positif aja, menjauhi komentar menjauhi kita berkomentar negatif di postingan orang, dan juga kita diusahakan memposting atau memposting itu hal-hal yang positif saja, biar tidak ada komentar-komentar negatif juga dari orang lain. Oke, bertindak Mas Ulum. Tindakan saya juga itu sama, tindak memposting hal-hal positif saja, memposting hal-hal positif tuh, dan menjauhi berkomentar-komentar negatif di postingan orang, karena itu juga selanjutnya ya bertanggung jawab, silakan. Jika suatu saat berkomentar negatif, secepatnya meminta maaf. Oke, baik. Sekarang Mbak Mila, boleh ber-BMB 3 secara singkat saja. Oke, saya ber-BMB 3 dalam video ini yang pertama ialah berpikir. Berpikir harus hati-hati dalam bersosial media. Yang kedua ialah saya merasa harus jaga etika dan bahasa dalam komentar. Yang ketiga ialah bersikap. Saya harus bersikap bijak dan dewasa dalam menggunakan sosial media. Yang keempat ialah bertindak. Saya harus menjaga bahasa saya dan tidak untuk ikut-ikut dalam hal yang kurang baik. Yang terakhir ialah bertanggung jawab. Saya harus bertanggung jawab atas akun media sosial saya, dan saya akan minta maaf jika ada kesalahan komentar dari akun sosial media saya. Udah, Pak. Oke, mantap sekali. Terima kasih Mbak Mila. Silakan yang terakhir Meike. Singkat saja. Mbak Meike. Silakan singkat saja BMB 3-nya. Untuk bersesuatu, merasa saya lalu. Halo, Pak. Iya, silakan. Lalu bertanggung jawab, saya juga harus bertanggung jawab penuh atas semua sosial media saya. Oke, terima kasih teman-teman. Wah, senang sekali kalian sudah bisa ber-BMB 3 dengan baik. Jadi
Bapak akan merangkum sedikit ya. Jadi berpikir sebelum kita melakukan sesuatu atau melakukan berkomentar ya. Untuk selanjutnya kita juga harus merasa bahwa apakah komentar kita yang kita lontarkan itu berdampak buruk atau tidak begitu. Yang selanjutnya adalah kita harus bersikap bijak dalam menggunakan sosial media. Yang keempat tentu bertindak, kita juga harus bertindak mawas diri, yaitu kita menjaga diri kita agar tidak melakukan hal negatif atau berkomentar negatif. Yang terakhir adalah bertanggung jawab, kita harus bertanggung jawab secara penuh tentang apa yang dalam bersosial media. Jadi itu saja ya teman-teman. Senang sekali kalian sudah bisa ber-PMB3 dengan baik dan juga bisa mengambil semua pelajaran yang kita dapat dari sosiodrama bertemakan tentang berhati-hati dalam bersosial media. Baiklah, kalau Bapak kira kalian semua sudah cukup paham mengenai tentang bahaya atau dampak yang bisa ditimbulkan dalam menggunakan sosial media. Jadi kalian harus berhati-hati dan bijak melakukan atau bersosial media ya teman-teman. Tapi sebelumnya Bapak ingin mendengarkan kesan dan pesan kalian nih selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Boleh secara singkat saja teman-teman. Kesan dan pesannya. Boleh saya, Pak? Boleh, silakan langsung saja. Ya, kesannya sangat baik ya teman-teman, sudah memerankan karakter dari tokoh di sini dengan baik. Lalu pesannya juga sampai karena materinya sangat dekat dan sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita tentang sosial media dan sebagainya. Pesannya kembali lagi ke PMB3, betul untuk menjaga ketikan, menjaga omongan kita mau secara langsung ataupun melalui sosial media. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan pesan-pesannya? Ya, Mas Alif silakan. Ya. Apa sih pesannya setelah mengikuti layanan BKP dengan teknik sosiodrama? Silakan. Pesannya ya bermanfaat sekali. Bermanfaat untuk ya. Siswa. Iya, bermanfaat dan sangat baik sekali. Jadi itulah. Jadi untuk menggunakan sosial media sosial itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih Mas Alif ya dan teman-teman semua. Jadi terima kasih ya kalian semua. Bapak kira sudah bisa mengambil manfaat dari kegiatan mohon maaf, bimbingan kelompok ini berkaitan dengan teknik sosiodrama bertemakan berhati-hatilah dalam menggunakan sosial media. Baik teman-teman semua, kita berada di penghujung kegiatan layanan BKP dengan menggunakan teknik sosiodrama, topik tugas. Terima kasih semuanya yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Sebelumnya, apakah kalian ingin nanti mungkin di lain kesempatan diadakan lagi untuk layanan bimbingan kelompok mungkin teman-teman? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh ya, mungkin nanti lain waktu kita atur jadwal lagi untuk melakukan layanan BKP secara bersama-sama. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, Bapak mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dan Bapak yakin kalian semua bisa mengambil manfaat dari kegiatan kita pada malam hari ini. Tapi sebelum kita menutup kegiatan pada malam hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya teman-teman. Berdoa dipersilakan. Amin. Oke, berdoa selesai. Kalau begitu, Bapak mohon pamit ya teman-teman. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Boleh live ya teman-teman. Baik, Pak.